Anda kembali lagi di The Journey dan kali ini saya berada di pelataran Mango Corner di hutan Kota Bai Pelataran. Nah, Pak Oscar, melanjut di mobil tadi. Ini saya mau ajak Anda sambil makan siang nih di tempat ini ya. Pak Oscar, kalau misalkan tadi kita bilang ya banyak tantangan nih tentang keberadaan kripto. Ini kripto baru dikeluarkan fatwanya kalau haram nih. Ini pendapat Anda gimana sih? Kalau menurut saya fatwa haram kemarin nggak terlalu masalah sih. Karena kalau kita lihat aturan daripada yang dikeluarkan MUI, itu sebenarnya bukan haram, tapi netral. Ya, MUI itu cuma mengharamkan kripto untuk menjadi mata uang. Tapi untuk kripto yang punya underlying, yang sesuai silah, itu masih sah diperdagangkan. Luar biasa Pak Oscar. Saya mau kasih Anda permainan dong. Apa Ini itu? fire rapid test. Wow. Ya. Oke. Tapi saya minta Anda jawabnya 1 detik. Oke. Menarik sekali. Cut loss atau hold? Hold. Kenapa? Ya, karena kadang-kadang karena kita sesuai kebutuhan dulu ya. Kalau kita lihat ada kebutuhan yang penting banget, memang harus cut loss. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, lebih baik hold. Ini kan berlaku di semua perdagangan spot market. Spot market bisa saham, bisa kripto. Kalau emang nggak ada kebutuhan, ngapain cut loss? Gitu, oke. Bitcoin atau Dogecoin? Bitcoin. Kenapa tuh? Pastilah. Kalau yang satu meme, yang satu long term. Oh baik, akhirnya Bitcoin long term ya? Yes. Oke, baiklah. Terus ada lagi Pak, saham atau Bitcoin? Bitcoin. Sebenarnya Anda juga seperti apa sih Anda memanage portofolio pribadi Anda sebenarnya? Kalau portofolio pribadi saya lebih cenderung 50-50 ya, antara kripto dan saham. Yeah. Makanya tadi kalau diamati permainan tadi kan waktu kripto atau saham, saya agak reluctant nih. Karena saya tipe yang 50-50. Karena saya selalu percaya bahwa investasi selain kripto ya, yang terbaik adalah investasi di membeli perusahaan, yaitu saham. Waduh, luar biasa. Oke Pak, kalau gitu langsung aja kita ke meja yang sudah disiapkan. Ya baik Pak Oscar, tapi kalau misalkan untuk Anda sendiri ini seperti apa sih cara mengelola investasi portofolio Anda gitu di tengah sentimen pandemi COVID-19? Saya kira kalau kita bicara portofolio investasi ya, malah sekarang ini saat corona ini saat yang paling tepat buat belanja sih menurut saya. Karena lagi banyak aset-aset yang cenderung murah dibandingkan sebelum corona. Jadi kalau memang orang-orang yang mau investasi, saya kira momen corona ini momen paling bagus gitu. Kalau saya pribadi lebih suka saat corona ini memilih investasi berupa properti ya, atau saham-saham murah atau kripto yang punya potensi di jangka panjang. Iya, karena memang mungkin belum se-happening ini kali Pak Bitcoin itu. Ya, tapi kita akan membahas ini 3 tahun lagi. Iya bisa ya. Oh baik, ini kalau misalkan memulai gitu, terus yang anak-anak muda ini kan harga Bitcoin udah mahal banget nih, bahkan belakangan udah all time high. Betul, tapi ini gimana nih Anda melihat ini? Itu juga dikatakan oleh orang 3 tahun lalu. 3 tahun lalu waktu harga Bitcoin 100 juta, orang mengatakan hal yang sama. Bitcoin sudah all time high, sudah 100 juta. Kan sudah terlambat beli Bitcoin. Nah, saya percaya 3 tahun lagi orang akan mengatakan hal yang sama. Baik Pak, kalau misalkan melihat nih di negara-negara banyak yang tidak setuju dengan keberadaan kripto tadi seperti yang sudah kita bahas di awal gitu. Ini akan berpengaruh nggak sih dengan kripto di Indonesia gitu? Sedangkan kan yang negara yang memang lagi getol-getolnya untuk tidak menerima keberadaan ini seperti China gitu. Ini seperti apa? Sedangkan yang kita tahu China itu sangat dekat hubungannya dengan negara tetangga kita itu. Ya, kalau kita bicara mengenai negara yang tidak menerima kripto saat ini memang cuma tinggal China ya. Bukan banyak sih, cuma tinggal China. China, kenapa? Karena kita harus tahu semua perkembangan teknologi yang internasional ya, itu nggak diperbolehkan masuk ke China. Kenapa? Karena China itu pola mindsetnya adalah membangun sendiri semuanya. Dan semua yang dibangun di China itu harus bisa dikontrol, diinfluence oleh pemerintah. Karena pemerintahnya kan haluannya sosial komunis ya.